Resesi yang memang kondisi yang tidak mengenakan untuk semua orang. Apalagi hal ini juga kita rasakan sejak tahun 2020 lalu dan isunya 2023 akan semakin parah. Lalu, apa hal yang bisa dilakukan para pelaku UMKM untuk bantu bangkitkan ekonomi Indonesia? Halo teman-teman, selamat datang di channel KJA ASP Official. Isu resesi tak henti-hentinya dibahas akhir-akhir ini. Kali ini saya akan membahas mengenai 3 tips hadapi resesi bagi UMKM. Resesi yang memang kondisi yang tidak mengenakan untuk semua orang. Apalagi hal ini juga kita rasakan sejak tahun 2020 lalu dan isunya 2023 akan semakin parah. Namun, kita tetap harus tenang dan kita akan optimis akan bisa melewatinya. UMKM menjadi penyumbang produk domestik bruto terbesar bagi Indonesia. Hingga Juni tahun 2022 sudah ada 19,5 juta pelaku UMKM atau sebesar 30,4% dari total UMKM telah hadir pada platform e-commerce. Bahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno menyebutkan UMKM merupakan solusi untuk menghadapi resesi tahun 2023. Salah satu dampak dari perlambatan ekonomi ini adalah hilangnya lapangan pekerjaan. Maka dari itu peran UMKM ini sangat besar karena dapat menciptakan 97% lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Bahkan dari pemerintah pun sudah menyiapkan berbagai cara agar memperkuat UMKM Indonesia dengan menambah ekspor, pembiayaan, pengembangan digital, dan lain sebagainya. Lalu, apa hal yang bisa dilakukan para pelaku UMKM untuk bantu bangkitkan ekonomi Indonesia? Yang pertama adalah mencari value dari produk yang kita jual. Entah itu jasa, dagang, maupun manufaktur, kita harus tetap memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan produk pesaing. Memang semua produk itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun, untuk tetap bisa bersaing dengan produk lain, kita harus memiliki keunikan. Caranya bagaimana untuk mengetahui keunikan produk? Tentunya target pasar yang ingin diraih dan boleh juga lakukan riset pasar terhadap bisnis teman-teman. Dengan cara ini teman-teman akan tahu keunikan apa yang harus ditonjolkan agar lebih dari produk lainnya. Yang kedua, tingkatkan kualitas produk dan pelayanan. Setelah kita tahu apa keunikan produk yang disukai konsumen, langkah selanjutnya adalah meningkatkan kualitas baik produk maupun pelayanan. Mungkin saja pesaing lain laris di awal jualan, tapi bisa saja selanjutnya menurun karena ketidakkonsistenan kualitas produk. Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Konsumen sangat senang apabila pelayanan dari usaha kita itu baik, mulai dari before, on, and after order. Supaya apa teman-teman? Supaya mereka repeat order, produk kita harus mereka merasa senang dan puas dengan pelayanan yang kita berikan. Mungkin saja produk pesaing lebih murah, tapi saya yakin konsumen akan lari kepada produk yang memiliki pelayanan baik karena mereka merasa lebih dihargai dan value pada produk tersebut. Yang ketiga, gencarkan pemasaran melalui digital. Usahakan untuk kita selalu mengikuti perkembangan zaman, karena mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan dan konsumen juga. Jangan sampai di tahun 2022 kini kita belum menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk kita. Selain lebih efisien, promosi lewat media sosial juga memiliki jangkauan yang lebih luas bila dibandingkan dengan promosi door to door seperti zaman dulu. Yang keempat adalah melakukan alokasi investasi. Sebagai pengusaha, pasti kita akan selalu berpikir untuk bagaimana cara memajukan dan mengembangkan usaha dengan sebagian laba yang kita putarkan lagi untuk menambah modal dan untuk berinvestasi. Teman-teman bisa menempatkan aset kita pada instrumen investasi untuk menghasilkan profit. Namun sebelum melakukan investasi perlu belajar dan memahami investasi apa yang sesuai dengan kondisi keuangan dan profil resiko kita. Yang kelima adalah last but not least, menyusun laporan keuangan. Perkuat kondisi keuangan teman-teman dengan selalu perhatikan pemasukan dan pengeluaran usaha. Dan pastikan selalu konsisten mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha. Sekecil apapun pemasukan dan pengeluaran, kalau kita dicatat agar kita bisa mengevaluasi seberapa besar laba yang kita dapat. Apakah kita harus menambah pemasukan atau bisa menekan pengeluaran tertentu?
Setelah semua berhasil dicatat dengan konsisten, pasti teman-teman akan lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan uang usaha, karena semua pemasukan dan pengeluaran usaha bisa diketahui dengan jelas dan detail. Selanjutnya, teman-teman bisa membuat laporan keuangan usaha seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan arus kas, agar teman-teman bisa mengetahui seberapa besar kekayaan usaha dan kinerja yang dicapai dalam setiap bulan atau periode misalnya. Teman-teman bisa menggunakan laporan arus kas untuk mengetahui aliran kas baik pemasukan maupun pengeluaran dalam bisnis. Nah, dari sinilah kita tahu kondisi keuangan usaha kita. Apakah kita perlu menambah modal usaha atau berhutang dengan pihak ketiga untuk kelancaran bisnis kita. Nah, sebagai pelaku UMKM, apakah teman-teman sudah siap dengan tips tangguh hadapi resesi? Yuk selalu tingkatkan bisnis teman-teman, selalu berpikir growth mindset untuk selalu belajar dan tetap semangat agar bisnis kita bisa lebih maju. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita selalu optimis dan selalu semangat serta sukses untuk kita semua.